Terima kasih Tuhan, kami beriman, kami datang ke hadirat-Mu, ada kuasa di situ. Thank you Tuhan, 2-3 orang berkumpul, Tuhan ada di sana. Ambil rasa cemas, takut kami, beri kami damai sejahtera. Sampaikan sabda-Mu hingga kami mengerti kehendak-Mu hari ini. Terima kasih Bapa Sorgawi, dalam nama Yesus, praise the Lord, haleluya, amin. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan ya. Pertama-tama saya ucapkan selamat hari Minggu, katakan kanan kirinya selamat hari Minggu. Saya tahu kita jangan bersalaman, menuruti himbauan pemerintah. Namun demikian tidak ada alasan untuk kita itu ketakutan. Ya, saya rasa begini loh, cicak itu bisa ditemukan di dinding istana. Seperti kata Amsal. Jangan heran, kita bisa diam di rumah dan tertular sebuah penyakit. Actually, corona ini memang harus bijaksana, tapi saya rasa agak berlebihan di hati orang. Manusia mulai bertindak seolah-olah tidak ada Tuhan. Kita tidak usah mendahului pemerintah belum ada larangan di Surabaya. Nah, kita tetap aja ibadah. Saya tahu Tuhan bisa hadir di mana-mana. Ini yang live streaming ikut saya saat ini, Anda tahu, nggak apa-apa sih. Tidak ada tuduhan, tidak ada condemnation, tidak ada dakwaan. Tapi saya ngomong hati ke hati soal iman dulu ya. Soal hikmat saya rasa gereja kita nggak ceroboh kok. Gereja kita itu tidak gegabah. Kita itu hidup bijaksana. Tapi saya percaya ada satu titik iman harus kick in, harus masuk di dalam ini semuanya. Memang betul Tuhan bisa hadir di rumah-rumah, di mana saja, I understand. Tapi ada bedanya live streaming dengan kalau kita hadir. Yang saya kejar bukan kehadiran by the way, supaya Anda tahu. Yang saya kejar bukan itu. Yang saya kejar adalah iman. Tuhan bisa ada di mana-mana, tapi beriman tidak bisa di mana-mana. Beriman itu di tengah ujian. Berani tidak bisa di semua tempat. Jadi saya rasa, seperti yang saya katakan tadi, cicak bisa ditemukan di dinding istana. Bisa saja omong kosong. Yang nggak jaga kita jaga setengah mati, sopir kita karena harus merakyat ke sini sana, pergi situ, nggak selalu bisa jaga, pegang setir, Anda bisa tertular di mobil Anda. Jadi tidak increase the chance dengan kita ada di ruangan seperti ini dengan orang banyak, apalagi dijaga termostat apa segalanya, nggak lebih, tidak ada garansi bahwa Anda akan menerima hanya karena cicak ditemukan di jalanan atau di tempat banyak orang atau di pasar. Bisa saja di dinding istanamu ada cicak. Bertindaklah bahwa di hidupmu masih ada Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. There's no need to fear. Ya, karena itu saya minta terlebih dahulu di live streaming yang pertama ini, belum telat, kita masih ada 3 ibadah. Laipah, datanglah ke kebaktian. Saya tidak kejar kehadiran, apalagi persembahan, omong kosong itu. Jadi jangan pernah ada orang berpikiran picik dan jahat. Bukan itu loh ya, really no. Sebagai mentor imanmu, I'm gonna teach you. Tenanglah, kalau mau kena itu saya kena dulu. Saya hamba Tuhan, gembalanya, pendetanya. Saya ngomong gini ini dengan resiko diriku di depan. Paham ini Bapak Ibu Saudara. Saya tidak ngawur. Saya punya istri, punya anak, punya keluarga. Saya beritahu seperti, yang saya kejar adalah imanmu. Semua kita latihan. Kita itu kuliah sebelum ujian, kita itu belajar setengah mati, pas ujiannya WO. Ini ujiannya, show up in church. Come and show your faith here. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya tidak kejar kehadiran, sekali lagi please understand. Saya kejar iman Anda. Sebagai mentor iman saya penting tahu bahwa Anda tidak membolos saat ujian diberikan. Masih ada 3 ibadah? Laipah. Praise the Lord ya. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan hari ini kita bicara soal wahyu, saya baru dari Samarinda. Kita sempat ketemu. On the way ke sana saya ketemu beberapa jemaat, kita sempat bisa ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Saya membawa laporan kemenangan, kita KKR Trip to Hell baru beberapa hari yang lalu di situ, luar biasa Tuhan bekerja, nanti saksikan sendiri. Lalu nanti video ini akan nyambung langsung ke peta zaman untuk memasuki pengajaran kita pasal 5 kitab Wahyu hari ini, 5-8. Peta zaman adalah susunan kronologis nubuatan-nubuatan kitab Wahyu. Apa yang akan terjadi secara spesifik di akhir zaman sesuai dengan pewahyuan Tuhan atas Yohanes
di Pulau Patmos. Lalu baru kita masuk ke dalam pengajarannya, ya. Mari kita saksikan yang satu ini. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, Ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada Yesus diselamatkan, tidak akan binasa, melainkan hidup, mendapatkan hidup yang kekal. Hari ini saya bisa mati karena sakit, atau saya bisa mati karena kecelakaan. Apapun itu juga, mau tidak bisa memisahkan saya dari kasih Yesus. Kita orang Kristen bukan karena agama, anak Tuhan yang beneran, tidak perlu takut ketemu maut, karena kita sudah dipisahkan oleh maut selama-lamanya. Iblis, dalam nama Yesus, lepas! Inilah susunan kejadian yang dinubuatkan oleh firman tentang akhir zaman. Kita berada di titik yang paling kiri, yaitu masa kini. Setiap waktu, setiap saat, Yesus akan turun dari surganya yang mulia untuk mengangkat orang-orang kudusnya. Gereja Perjanjian Baru akan menyongsong juru selamat dan Tuhannya di awan-awan. Tugas kita hanyalah waspada dan berjaga-jaga, karena kita tidak tahu kapan saat dan waktunya. Tak seorang pun tahu di atas muka bumi ini. Tapi kalau itu terjadi, jangan sampai kita ketinggalan, seperti yang diperingatkan oleh Tuhan. 2 orang berjalan di ladang, yang satu ditinggal, yang satu diangkat. Setelah bumi ini absen, tidak ada lagi gereja Perjanjian Baru, maka seluruh dunia akan jatuh ke bawah kaki Sang Antikristus. Pemerintahannya dibatasi 7 tahun saja. Kalau tidak, seluruh bumi pasti akan musnah dan punah. Dan selama dunia berada di dalam pemerintahan Sang Antikristus dan nabi palsunya, Allah akan terus-menerus menghukum penduduk bumi ini karena hatinya jahat. Penghukuman Allah terdiri dari 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah. Di antaranya ada malapetaka, musibah, alam semesta, penyakit, perang, dan sebagainya. Tidak ada damai sejahtera di bumi. Lalu di penghujung tahun terakhir pemerintahan Sang Antikristus, Tuhan Yesus bersiap-siap untuk turun ke bumi, ke dunia bersama dengan orang-orang kudusnya. Itulah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dan kali ini kedatangan Tuhan akan diketahui oleh seluruh dunia, sebab tidak sepasang mata pun yang akan kelewatan untuk melihat kedatangannya yang mulia. Dan Tuhan Yesus kali ini akan menginjakkan kaki di dunia. Langsung disambut perang oleh Antikristus dan seluruh kroni-kroninya. Perang itu namanya Harmagedon, dan di dalam peperangan ini Sang Antikristus dan nabi palsu akan ditangkap hidup-hidup, dilempar ke dalam lautan api. Lalu bumi akan masuk ke dalam masa damai karena Antikristus dan kerajaannya sudah diruntuhkan oleh Yesus. Tuhan Yesus beserta dengan orang-orang kudusnya akan mendirikan kerajaan 1000 tahun, milenium damai sejahtera. Dan saat itu iblis ditangkap, dirantai, dan dicampakkan ke dalam jurang maut selama 1000 tahun lamanya. Dan malaikat akan memegang anak kunci ke sana, sehingga pintu itu tidak bisa dibuka selama masa yang ditentukan. Karena absennya iblis, setan, dan roh-roh jahat, terjadi pemulihan alam semesta. Manusia yang lahir saat-saat itu, hidupnya akan lama sekali, hingga ratusan tahun, bahkan yang mati 100 tahun, akan dianggap kena kutuk. Bahkan anak kecil akan bermain dengan ular tedung dan singa. Akan terjadi dunia seperti zaman sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Di akhir pemerintahan 1000 tahun damai sejahtera, iblis akan sekali lagi dilepaskan atas seluruh dunia. Khususnya untuk populasi baru, mereka yang lahir di masa-masa 1000 tahun itu. Mereka yang belum teruji hatinya karena diselamatkan itu tidak bisa ikut-ikutan. Maka setan dilepaskan untuk sekali lagi memastikan bahwa orang membuat pilihan sengaja untuk mengikut Kristus. Dan barang siapa mengikut Tuhan, seperti kita hari ini diberi kuasa untuk menentang godaan. Tapi banyak manusia yang jatuh. Ketika iblis dilepaskan, dia mengerahkan begitu banyak populasi bumi. Terjadi perang yang terakhir. Inilah the final war, perang Gog dan Magog. Dan Tuhan sekali lagi membinasakan, menghancurkan semua orang-orang berdosa yang menentang firman-Nya. Lalu setelah itu, seluruh dunia akan ada skenario baru. Penghakiman terakhir, didirikan pengadilan tahta putih di depan setiap orang yang mati maupun yang hidup. Semua akan dibangkitkan. Dan pada saat itu akan ada
bedaan dan pemisahan antara kambing dan domba. Satu sisi Tuhan akan berkata, "Enyah, kamu pembuat kejahatan." Ini berlaku untuk setiap manusia sejak Adam dan Hawa, di setiap zaman. Setiap orang akan diadili, dihakimi menurut perbuatannya di dalam kehidupannya. Lalu bagi orang-orang yang Tuhan usir dari hadiratnya itu, mereka dilempar kepada kematian kedua, yaitu lautan api, neraka yang kekal selama-lamanya. Dan kabar baiknya, setiap jiwa yang diselamatkan oleh Tuhan sejak penciptaan, yaitu setiap manusia yang meresponi panggilannya sejak perjanjian lama hingga perjanjian baru, mereka akan mendengar Tuhan di tahtanya berkata, "Baik sekali perbuatanmu, masuklah dalam sukacita Bapakku." Itulah sorga yang mulia. Sorga di kitab Wahyu definisinya begini, yakni langit dan bumi yang baru, sebuah tempat yang nyata, bahkan disebut sebagai Yerusalem baru pula. Itulah destiny atau tujuan akhir dari setiap orang percaya. Panggilan sorgawi menanti kita semua. Mari kita semuanya tetap setia kepada Yesus sampai pada akhirnya. Amin. Puji Tuhan. God bless you. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus dulu. Saya juga mau welcome yang tidak di sini, yang live streaming bersama dengan kita dalam satu hadirat Allah, GMS Samarinda, Makassar, dan GMS Biak. Welcome home untuk Anda semuanya. Kasih tepuk tangan untuk mereka. Praise the Lord ya. Wahyu 5, mari kita buka. Kitab Wahyu akhir zaman, kita akan bahas demi aplikasi sehari-hari. Gimana kita bisa hidup maksimal setiap hari. Hidup di akhir zaman dimulai dengan hidup hari ini. Hari ini, harinya Tuhan. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu adalah harinya Roh Kudus. Kapan saja Tuhan bisa menjemput kita di awan-awan. Kita tidak tahu bila waktunya, tetapi kita hanya bisa waspada. Wahyu pasal 5, dan ini semuanya bukan rekayasa manusia atau pikiran orang, ini adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu pasti akan digenapi. Hanya karena berlambat-lambat kok Tuhan belum datang-datang, janganlah kita mencemoohkan janji. Bahwa Tuhan yang berjanji, Tuhan itu setia menepatinya. Kalau Tuhan belum datang, anggaplah kesabaran agar kita sungguh-sungguh dulu. Anggaplah Tuhan itu menunda demi orang-orang yang kita cinta, supaya jangan satu pun di antara mereka binasa. Bayangin kalau Tuhan datang sekarang, om Anda gimana? Ponakan Anda itu, saudaramu. Ada banyak orang yang akan masuk neraka. Ada banyak orang yang akan jatuh ke kaki si angsang antikristus. Ada perbedaan loh ya. Adanya gereja perjanjian baru di dunia ini yang sekarang sedang dirudung corona, dengan kalau tidak ada gereja, itu akan ada bedanya. Nanti di ibadah-ibadah berikutnya saya akan jelaskan lebih terperinci lagi. Bagaimana malaikat, Tuhan itu punya malaikat penahan. Jadi kejahatan, penyakit sampar apapun itu tidak bisa sampai menjadi-jadi. Because of the church. Karena gereja. Therefore church must be strong. It shouldn't be weak in times like this. Gereja harus kuat, tidak boleh lemah di saat-saat seperti ini. Sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, sebagai gembala. Kita adalah rasul-rasul Injilnya. Kita harus teguh, tegar, berdiri, tahu di saat-saat manusia meragukan dan mencemoohkan Tuhan. We stand upon the word of God. Kita berdiri di atas dasar firman. Gereja harus kuat. Gereja lain saya tidak berkuasa, tidak berwenang. Gereja Mawar Sharon di SCC sini dan seluruh regional, we will be strong. Amin, Bapak Ibu Saudara, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Kitab yang dimaterai dan anak domba, ambil catatan, kita siap dalami firman. Maka aku melihat, ayat 1, di tangan kanan dia dengan D huruf besar, itu Yesus Kristus, anak domba Allah, yang duduk di atas tahta itu, sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam, dan sebelah luarnya ada sebuah kitab yang ditulisi dalam dan luarnya, dan dimeterai dengan ketujuh materai. Ayat ini dimulai, pasal 5 dimulai dengan sebuah kitab, bukan Alkitab, sebuah buku yang Yohanes lihat dalam pewahyuan. Dan buku itu di tangan kanan dia dengan D huruf besar, di tangan kanan anak domba Allah.
Buku itu dimeterai dengan 7 materai, berarti sungguh-sungguh terkunci secara total. Do you know that we have a God who can keep secrets? Saya mau bicara dulu tentang dimaterai dengan 7 materai. Kita ini punya seorang Allah yang bisa menjaga rahasia. Salah satu sifat kemuliaan Tuhan adalah dia bisa menjaga rahasia kita. Dia juga bisa menjaga rahasia dunia, rahasia masa depan. Jadi kalau kita mau menjadi seperti Kristus, kita juga harus bisa simpan rahasia. Kalau seumpamanya kita itu tahu sesuatu, dan itu bukan untuk orang banyak tahu, bukan untuk menyembunyikan dosa, tapi kalau kita tahu sesuatu yang hanya berguna buat orang tertentu, jangan kemana-mana kita ceritakan. Itu sama sekali enggak seperti Tuhan. Hidup maksimal sehari-hari itu hidup seperti Kristus. Bukan kita mau dapat apa hari ini, besok kita kejar perkara duniawi. Tapi kalau kita mau menjadi seperti Tuhan setiap saat, belajarlah seperti Allah kita. Yang ada buku 7 materainya. Betul-betul ditutup rapat. Tuhan itu enggak sembarang cerita sama sembarang orang. Karena itu Tuhan punya sahabat. Yaitu Abraham, dia ceritakan dia mau apa dengan Sodom dan Gomora. Itu pun Tuhan pertimbangkan. Haruskah aku simpan rahasia ini dari temanku? Makanya ada ayat yang berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia dan rahasia perjanjiannya diberitahukan. Jangan jadi seorang gosiper di akhir zaman. Jangan jadi seorang gosiper. Sama sekali tidak seperti Tuhan. Gosip itu apa? Ada 2 macam tipe gosip kalau Anda supaya Anda tahu perbedaannya. Dan kalau kita mau jadi seperti Tuhan, lidah kita harus seperti Kristus pula. Yang satu namanya fitnah, beritanya salah. Hari-hari ini orang Kristen cepat menangkap hoax. Padahal kita ini harusnya menjadi kemah kebenaran. Kita harusnya menjadi rumah roti, the house of truth. Hati-hati Bapak Ibu Saudara untuk Anda percaya. Apalagi untuk Anda memforwardkan berita-berita yang hoax. Saya tidak ngomong soal corona, saya ngomong segala berita. Jangan jadi orang yang rajin kirim-kirim, padahal hal-hal itu belum teruji. Saya sehari-hari nggak hidup berdasar itu sih, saya sama HP saya itu punya batas. Saya tidak dapatkan sumber kehidupan dari sana. Bahkan sumber kabar pun tidak dari HP saya. Ya. Saya lamban untuk bisa percaya sesuatu. Saya lamban. Saya perlu untuk verifikasi dulu kebenaran daripada berita itu. Sebelum saya percaya, apalagi saya tularkan ke orang lain, sebelum saya beritahukan. Saya orang yang menyaring karena saya tahu bahwa saya harus menjadi sumber kebenaran. Fitnah itu beritanya salah. Tahu nggak ya? Tahu nggak ya? Pak Denny hamil loh. Itu jelas-jelas fitnah. Beliau nggak punya kandungan. Gosip itu beritanya benar. Bisa jadi benar lah. Tapi alamatnya salah dan motivasinya. Kamu tahu enggak ya? Suatu hari anaknya Nuh melihat sesuatu, ceritakan sama kokonya, sama adiknya, ceritakan sama saudaranya maksudnya. Cerita-ceritain. Tahu enggak? Aku lihat papa telanjang. Diceritakan ketelanjangannya, spesifik semuanya. Maaf nih, sampai nanti mallnya di mana, ya kan? Dia ceritakan tubuh papanya, nggak ada gunanya. Harusnya dia ceritain sama mamanya, Ma, aku lihat papa telanjang mabuk tadi malam. Do something about your husband, my father. Lakukan sesuatu tentang ayahku, suamimu yaitu ayah kami. Jangan begitu, malu nanti keluar kalau dilihat pembantu gimana. Dia cerita ke saudara-saudaranya, beritanya benar, motivasinya salah, alamatnya salah, maka dikutuklah dia oleh Nuh dan menjadi kolesterol. Iya, ada 3 anak, untuk ingat anak yang mana, saya ingat kolesterolnya. Sem, Ham, dan Yafet, yang dikutuk itu Ham. Ya, ini hamburger Ham, ya, ini inside joke ya. Ini lelucon yang nggak lucu, saya tahu. Saya mau ingat yang mana anak Nuh yang dikutuk. Yang Ham itu, dia menjadi bapak Kanaan yang dipunahkan, dimusnahkan oleh Tuhan. Lewat tangan Yosua dan umat pilihan.
Gossiper will be destroyed. They destroy themselves. Akan menghancurkan dirimu sendiri. Jangan main gitulah, di hidup ini ada banyak tanggung jawab, hal-hal yang lebih perlu. Kalau kita mau maksimal, kita harus berhenti kepo. Kalau kita mau maksimalkan potensi kita mau maksimalkan panggilan Allah atas hidup kita, jangan kepo. Kita tidak boleh kepo lagi. Oke, sedikit side track saya bicara tentang 7 materai. Kalau kita lihat 7 materai gini kan sorgawi nih, 7 materai. Ini apa aplikasinya di hidup saya? Tugas saya sebagai pengajar adalah mengambil itu, mengaplikasikan dalam kehidupanmu. Allah kita penyimpan rahasia. Kemuliaan raja adalah menyimpan rahasia. Amin Bapak Ibu Saudara. Learn to know how to keep secrets. Tapi kalau hal-hal yang tidak boleh dirahasiakan, ya tidak boleh. Anda jangan mau kalau diajak ngomong sama orang ya, janji loh ya, enggak, janji loh ya, kamu simpan rahasia. Saya enggak mau ditodong. Kalau saya digituin, saya berkata, kalau Anda mau cerita sama saya, Anda harus percaya saya dulu. Saya akan tahu bagaimana mengelola berita ini. Kalau enggak, jangan cerita sama saya sama sekali. Jangan butuh untuk diceritain. Jangan sampai telinga ini gatal, karena kita enggak aman diri. Kalau dia cerita, kita merasa percaya diri, berarti saya ini dipercayai. Kalau saya enggak diceritain, saya merasa kurang gimana, lalu penasaran, saya tanya-tanya, ayolah cerita. Jangan jadi orang gitu. Jadi orang itu harus berwibawa. Allah kita pemegang 7 materai. Bukunya tertutup rapat. Tenang aja. Kalau ada orang todong saya, Pastor Philip, saya mau cerita sesuatu, tapi you harus janji. Tidak boleh cerita sama siapa-siapa. Saya bilang, no. Saya tidak bisa janji apa-apa. Saya dengar dulu, you mau sampaikan apa ke saya. Kalau Anda mau cerita sesuatu ke saya, Anda harus percaya saya bisa cukup dewasa untuk handle itu. Dan by the way, saya tidak akan menikmati cerita-cerita itu. Saya hanya mau menolong Anda. Jangan cerita loh ya. Saya tidak mau digituin. Jangan cerita sama istri loh ya. Saya yang urusi pernikahan saya, bukan kamu. Jangan ngomong gitu, tidak usah marah. Mereka nggak ngerti apa yang mereka katakan kadang-kadang. Jadi kita cuma bilang, saya tidak janji apa-apa. Kalau Anda ragu cerita sama saya, lebih baik jangan. It's okay loh with me, saya doakan saja. Oh iya, saya cerita. Paham maksud saya Bapak Ibu Saudara? Kita juga harus menjadi pemegang 7 materai. Jadi gitu ya. Oh, coba ngomong kanan kirinya, jangan menjadi seorang gossiper. Puji Tuhan. Nah sekarang saya jelaskan di sini ya. Sekali lagi, aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab. Ini bukan rahasia sembarang rahasia. Ini adalah kitab akhir zaman. Yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya. Jadi dari kitab yang dilihat oleh Yohanes dalam pewahyuan ini, luar dalamnya ada tulisan. Jadi kasih catatan. Kalau Anda sekarang sedang mencatat di HP Anda khotbah ini, ada pewahyuan luar, ada pewahyuan dalam. Selalu Anda harus mengerti, pewahyuan-pewahyuan yang Anda terima tentang rancangan Allah atas hidup Anda itu, ada hal-hal yang boleh diceritakan, pewahyuan luar. Ada hal-hal yang Anda harus simpan, jangan banyak bicara, itu pewahyuan dalam. Ini Yusuf tidak mengerti di perjanjian lama. Tuhan tunjukkan pada dia lewat mimpi, dia nanti akan jadi apa. Dia ceritakan ke koko-kokonya, ceritakan ke semua, berakhir di kubangan. Some revelations, beberapa pewahyuan yang Tuhan berikan dalam kehidupan anak-anaknya bukan untuk diceritakan sekarang. Oke? Itu pewahyuan dalam. Simpan di hatimu. Anak muda lihat seorang lawan jenisnya, lalu di hatinya tahu dia jodohnya. Jangan cerita, tunjukkan buah. Saya pertama kali lihat istri saya, itu waktu istri saya masih umur 14 tahun. Saya 19, saya nggak ngerti kalau dia masih 14, karena tinggi, dewasa, anak pendeta. Love at first sight dalam kasus kami bukan cuma cinta pada pandangan pertama, saya tahu dia akan jadi istri saya. Waktu itu di Jalan Cempaka, 6:30 pagi ibadah, saya datang ke pagian jam 6, tiba-tiba ting, ada satu wanita duduk di sebelah sana, tinggi, saya masih ingat pakaiannya apa, putih sini, bawahnya, warnanya apa, saya masih ingat semuanya. Langsung ada suatu suara. Nah, Anda tidak semua orang Tuhan bekerja dengan cara yang sama, oke? Di hati saya ada satu suara langsung beritahu, itu nanti akan jadi istrimu. Terus saya tidak bangkit, lalu berkata, kamu akan jadi istriku. Bisa pingsan. Kita belum kenal. Ternyata nanti setelah menikah, istri saya juga mengaku, ya kan, bahwa dia melihat saya dari jauh, padahal nggak suka sama saya.
dia juga mendapatkan pewahyuan yang sama, itu nanti akan jadi suamimu. Jadi Tuhan bisa bekerja cara Ishak. Tuhan bisa bekerja cara begitu. Nggak semuanya seperti itu by the way. Tapi istri saya tidak cerita sama saya sampai nanti kami menikah. Itu pewahyuan dalam, simpan dalam hatinya. Jangan sampai pergi ke sana sini, anak muda karena kejar cewek gitu, yang lakinya ngomong, kamu jodohku, Tuhan bilang kamu jodohku, shut up. Simpan di hatimu, tunjukkan buah, tunjukkan kekudusan, lakukan bagianmu sebagai orang muda yang bertanggung jawab, menangkan hatinya dengan fair and square. Itu pewahyuan dalammu, simpan dalam hatimu. Ya kan? Ada satu anak muda datang ke saya dan berkata, "Ko, aku tahu Tuhan ngomong sama aku, dia itu jodohku." Oke, kalau Tuhan ngomong, Tuhan tidak suruh kamu ngomong. Simpan di hatimu, nanti kamu tahu Tuhan ngomong enggak, itu nanti akan terbukti. Tapi sekarang, itu pewahyuan dalammu. Ada hal-hal tertentu you don't share. Saya kasih contoh aplikasinya kalau anak muda. Jangan keluar-keluar kita beritahu bahwa ini jodoh saya, ini jodoh saya. Anak muda kan kadang, lalu Tuhan ngomong, Tuhan berubah pikiran kok. Ternyata itu kok, yang itu kok. Ya kamu bosan aja tuduh Tuhan. Some revelation don't talk too much. Don't talk at all. Itu pewahyuan dalam. Simpan, tunjukkan buah. Amin Bapak Ibu Saudara. Tetapi ada pewahyuan luar, katakan ada pewahyuan luar. Ada hal-hal tertentu yang Anda harus ceritakan atau namanya impartasi. Kebanyakan anak-anak muda itu liar, kenapa? Di dalam keluarga, papa tidak pernah ceritakan pewahyuan luar. Tidak pernah bagikan kepada anak. Value atau nilai, mama. Biasanya mama lebih banyak mendidik, papa banyak absen. Tidak boleh. Tuhan kasih 2 spies per family, yaitu 2 pengintai, yaitu suami dan istri. Mesti harus ceritakan, pewahyuan luar itu impartasi. Kalau Anda impartasi, orang akan dapat tangkap pewahyuan. Tanpa wahyu, liarlah rakyat. Tanpa wahyu, liarlah anak. Kita harus rajin cerita. Orang itu biasanya salah kaprah, yang tidak patut dia ceritakan. Yang dia harusnya bagikan, dia diam saja, tidak ceritakan. Tidak boleh. Orang Kristen harus mengerti materai mana yang dibuka, materai mana yang ditutup dalam hidupnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya sebagai gembala, pastor of a church, saya tahu ada pewahyuan luar, saya tidak bisa cerita everything to you. Saya jujur beritahu ada hal-hal tertentu yang Tuhan wahyukan yang Anda belum ready sekarang. Ya kan? Tapi sangat jelas visi misi. Kalau saya tidak bagikan di gereja visinya apa, misinya apa, ketransparanan cara kami mengelola keuangan. Kalau kami tidak menjelaskan kepada Anda tujuan kami apa, agendanya seperti apa, ke depan nanti 1 tahun ini seperti bagaimana, 2030 300 gereja dan sebagainya. Kalau saya tidak bagikan, Anda juga tidak akan mendapat makanan. Yang disalahkan nanti bukan domba tapi gembalanya. Kenapa kamu buat mereka lapar? Padahal aku sudah wahyukan, kenapa kamu simpan? Itu bukan pewahyuan untuk hidupmu, itu pewahyuan untuk mereka melaluimu. Bapak Ibu Saudara, bedakan. Orang yang kenal Tuhan, tahu membedakan yang mana adalah porsi dibagi. Yang mana 5 roti 2 ikan. Yang mana adalah lunchmu sendiri. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu yang disebut dengan kitab yang tulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya. Ya, maka itu ada rancangan Allah yang sifatnya eksklusif hidup Anda. Itu firman, itu adalah kitab yang ditulis di dalamnya. Ada rancangan yang memang inklusif. Yang untuk orang lain juga dalam kehidupan Anda. Anda mesti cerita. Karena Tuhan tidak akan bawel dan rewel cerita kiri kanan. Kalau Allah percayakan pada Anda yang ceritakan. Tuhan ketika diingkari oleh Yunus, dia mau pergi ke Niniwe, Tuhan tidak berkata, lu gak mau ya sudah, Yunus menolak aku pilih Yunita. Tuhan kejar Yunus sampai dia mau, Tuhan kirim ikan paus istilahnya sampai dia buka bicara. Allah kita kalau percayakan sesuatu untuk orang lain, dia tidak akan berubah pikiran. Dia akan minta Anda yang ceritakan. Jangan serahkan ke guru les. Apa yang Tuhan wahyukan ke papa untuk ceritakan ke anaknya. Jangan wahyukan ke guru sekolah minggu
Meskipun ada pewahyuan kami yang harus kami bagikan ke anak Anda, makanya itu cepat daftarkan. Anak-anak Anda yang belum mendaftar Bible Study. Besok, cepat daftarkan karena ada pewahyuan gereja, pewahyuan luar yang harus kami bagikan ke anak-anak Anda. Tetapi jangan yang bagian Anda serahkan ke gereja. Ya, tapi lebih celaka lagi seringkali adalah orang tua yang tidak berdoa. Bukannya dia nggak mau cerita. Dia nggak punya pewahyuan apa-apa, tidak punya prinsip dibagi, tidak punya value untuk diteruskan. Kalau gitu, yang perlu perlu terlebih dahulu dibentuk kerohaniannya ya orang tuanya. Pastor Philip, saya ini bukan nggak mau mendidik anak saya nggak tahu mau didik apa. Nah kalau gitu Anda perlu melekat kepada Tuhan, sumber segalanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya temukan kalau saya dekat sama Tuhan itu saya banyak yang ada banyak yang harus saya bagikan ke anak-anak saya. Saya merasakan dalam fluktuatif pengurapan Tuhan atas kehidupan saya, tidak ada orang itu bisa terus ngejos begini. Saya pasti ada masa begininya, tapi karena konsisten itu sudah menjadi game plan saya sejak semula kenal Tuhan. Saya punya disiplin diajari sama Roh Kudus, gak pernah saya ikut akan begini, gak pernah saya itu akan begitu. Saya itu bertumbuh, begini loh. Nah saya perhatikan pada waktu saya dekat sama Tuhan, banyak yang saya bagikan ke anak-anak saya dan anak saya diberkati. Dan family saya. Tapi ada masa di mana saya agak sedikit kendor sama Tuhan. Loh, Pastor Philip bisa kendor? Ya bisa, namanya muscle aja bisa kok, otot aja bisa kok. Pada waktu saya agak kendor loh ya, bukan jeblok ya. Waktu saya kendor, saya temukan lebih sedikit yang saya bagikan. Jadi ternyata saya bukan sumbernya. Tapi dia yang pemegang materai itu. Apa yang dia bukakan ke saya tahu ini luar atau dalam. Kalau ini luar sesuatu harus keluar dari saya. Saya bagikan. Anehnya semakin dekat, semakin banyak pewahyuan. Yesus berkata di Yohanes 15, kamu tidak bisa berbuat apa-apa di luar aku. Akulah pokok anggurnya. Saya rasa kalau Anda mau jadi berkat buat keluarga Anda, bukan saya rasa, saya yakin, Anda mesti mendekat sama Yesus. Tidak bisa enggak. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kalau saya kendor, jemaat juga kurang nutrisi. Khotbah saya sudah mulai tidak ada pewahyuan. Khotbah saya adalah sesuatu yang klise, tidak ada pewahyuan. Saya berdoa agar saya dekat, doakan kami terus, pemberi makan, supaya kami dekat sama Tuhan. Supaya nanti yang makan adalah Anda yang diuntungkan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Baru satu ayat kita lanjut ya, supaya kita bisa selesaikan. Pasal 5, Anda diberkati Tuhan? Oke. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah, yang berseru dengan suara nyaring. Ini setelah lihat kitab, sekarang Yohanes lihat malaikat yang gagah. Yohanes setelah melihat kitab rencana Allah atas dunia, dia melihat malaikat yang gagah, yang berseru dengan suara nyaring katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu, dan membuka materai-materainya? Seperti ada sebuah sayembara. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi dengan dunia? Siapa yang pegang hari esok? Itu malaikat gagah loh. Kalau kita melihat malaikat itu, kita pasti distracted dari Yesus. Ya, kita lihat malaikat gagah. Tapi malaikat gagah itu pun mengarahkan mata kepada seseorang yang lain. Dia berkata, siapa yang layak membuka? Yohanes harusnya berkata, saya kira Sir, Tuhan, saya kira Anda yang layak karena Anda gagah perkasa, Anda mulia. Tapi malaikat pun tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Dia berkata, bukan aku. Segagah aku diciptakan begitu mulia, aku ini ciptaan. Yang tahu apa yang akan terjadi dengan dunia dan kehidupan setiap manusia dan masa depannya. Yang pegang hari esok mereka, yang pegang kunci hidup mati mereka. Bahkan bukan kami para malaikat yang paling mulia. Lalu dia berkata di ayat 3, itulah sebabnya kita semua harus selalu mengarahkan mata ke Yesus. Jangan pernah merasa diri sumbernya. Segagah, sekarisma apapun, sewibawa apapun, seberkarunia, sehebat, sekaya apapun. Never think that you are the source. Dan jangan pernah arahkan mata kepada diri sendiri, selalu kepada Kristus, kepada Kristus. Kalau kita kendor, kita molor. Kalau kita dekat, kita naik. Ayat 3, tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga, atau yang di bumi, atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu, atau yang dapat melihat sebelah dalamnya.
Maka menangislah aku dengan amat sedihnya. Ini Yohanes nangis nih, karena nggak ada yang bisa buka kitab materai itu. Karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Ayat 3 sekali lagi. Siapa aja yang nggak bisa buka, catat baik-baik. Supaya Anda tidak cari tahu nasib hidupmu dari sumber yang salah. Pertama, tidak ada seorang pun yang di sorga. Atau yang di bumi. Tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi tahu. Katakan, tidak seorang pun yang di sorga dan di bumi tahu. Coba katakan, tidak ada seorang pun yang di sorga dan di bumi tahu. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak ada satu orang pun, tidak ada malaikat yang tahu di sorga, tidak ada santo dan santa yang tahu. Do not pray. Jangan berdoa kepada orang-orang kudus yang sudah mati. Mereka tidak tahu nasib hidupmu. Dan jangan juga berharap sama manusia yang orang-orang kudus yang masih hidup. Kalau kami para hamba-hamba Tuhan dianggap sebagai orang suci, itu karena teladan, bukan karena kami tahu apa yang akan terjadi dengan hidupmu. Makanya iman itu harus kepada Tuhan, bukan kepada manusia yang hidup maupun mati. Jangan berdoa kepada santo, jangan berdoa kepada santa. Karena mereka semua pasti sedih jika Anda berdoa kepada mereka. Cuma mereka tidak bisa ekspresikan karena mereka sudah di sorga. Orang-orang kudus itu. You cannot unveil the future. Anda tidak bisa membuka masa depan dengan tanya mereka. Ini Yohanes dibawa Tuhan ke sorga untuk melihat. Ketemu sama santo-santa itu berkali-kali dalam penglihatannya. Dia lihat orang-orang kudus. Dia lihat martir-martir Kristus bahkan di bawah mesbah nantinya. Dan none of them, tidak ada satupun di antara mereka tahu apa yang akan terjadi dengan dunia. Tidak ada satupun mereka tahu apa yang terjadi 5 menit kemudian dalam kehidupan orang yang masih hidup di dunia. Oke, karena itu jangan berdoa kepada arwah. Aku mau tanya engkongku yang sudah mati lewat satu medium. Percuma. Kalau dia tahu tentang kehidupanmu, tentunya mereka sudah menghindari kematian waktu mereka masih hidup supaya mereka tidak berakhir sebagai arwah, ya kan? Jangan berharap sama darah dan daging. Kalau Anda boleh berharap pada darah dan daging, seperti kami ini, cuma debu dan tanah, berharaplah untuk kami beritakan kebenaran. The best I can give you, as a man of God, sebagai seorang hamba Tuhan yang terbaik yang saya bisa berikan kepada gereja, adalah tuntun mereka ke Kristus. Bukan tuntun mereka ke kami. Itu dia, itu mandat kami. Tidak seorang pun di sorga atau di bumi. Atau yang di bawah bumi. Wow, yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Katakan, tidak ada yang di bawah bumi. Jangan ke orang pintar, sebab orang pintar tidak akan ke orang pintar. Kalau kita pintar, nggak akan ke orang pintar. Karena orang pintar disebut pintar karena bisa bodohi orang yang kurang pintar. Karena tidak ada satupun yang di bawah bumi yang tahu sesuatu. Setan tidak tahu. Roh jahat, roh halus, jin-jin atau apa, tidak tahu masa depanmu. Tapi yang dikatakan kemarin oleh peramal itu tepat loh. Iya, karena dia kutuki hidupmu. Mereka bisa bernubuat, mereka tidak tahu, mereka bisa beritahu sesuatu, you percaya, di situ trading terjadi. Anda beri iman, dia punya pintu terbuka, dia bunuh, curi, binasakan. Atau dia bisa memberi berkat, sifatnya materi atau sukses duniawi, tapi pasti ada embel-embel belakangnya. Kalau Tuhan itu membuat kaya, susah payah tidak mengikutinya. Kalau mereka membuat kaya dengan pertukaran jiwa Anda milik mereka, pasti ada sesuatu di ujungnya. Tapi kok tahu ya? Loh, setan tahu masa lalumu. Bisa. Kadang-kadang ada orang yang berkata, kamu pernah keguguran tahun segini. Kaget Anda. Loh, setan itu punya database. Dia hidup lebih lama dari kita. Dia tahu, apalagi kalau itu berhubungan dengan pekerjaannya. Katanya wabah di dunia ini sekarang ada medium-medium tertentu yang pernah memprediksikan ini akan terjadi. Ya gampang lah ya. Saya bisa prediksikan nanti tahun depan di situ akan terjadi kerusuhan kalau saya lah dalangnya. Setan tidak tahu masa depanmu, dia hanya bisa tahu masa lalumu.
Dan dia suka mengingatkannya, by the way. Dan dia bisa mengambil perhatianmu dengan tahu sesuatu, Anda kaget kok orang ini sakti. Kalau dia bicara tentang masa depan, dia hanya bisa mengutukimu. Jadi jangan sampai terbuka untuk peramal. Karena percuma, kalau Anda buka, itu seperti buka rumah di tengah-tengah malam. Anda tidak tahu apa yang akan dirampok dalam kehidupanmu. Saya hanya buka sama firman. Saya tidak pernah akan mau suruh hilangkan kesadaran, kasihkan ke orang lain. Sebab saya tidak tahu saya dimasukin apa. Saya tidak mau disuruh bertapa, merenung, atau semedi sampai satu titik di mana saya melayang dan sehingga kesadaran saya diambil. Saya tidak mau. Saya hanya mau satu meditasi, meditating upon the word of God. Sebab firman Tuhan tidak pernah menyurupi, Roh Kudus tidak bisa pernah membuat kita kesurupan. Roh Kudus itu selalu memenuhi, bukan menyurupi. Dia selalu bekerja sama, bukan mengambil alih. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda mau tahu masa depan, salah alamat kalau Anda ke arwah. Kalau ke roh jahat, ke kuburan, ke tempat keramat, salah. So, setan tahu masa depannya, kecuali Anda mau dan saya mau berbagi masa depan dengan dia di api neraka, ya silahkan. Kalau enggak, saya cuma punya satu sumber. Ayat 4 kan berkata, si Yohanes berkata, maka menangislah aku dengan amat sedihnya. Very sad sih, sangat sedih kalau kita enggak bisa tahu masa depan. Tuhan itu sekalipun tidak memberitahu kepada kita segala sesuatu di masa depan kita, Tuhan pasti beritahu sesuatu, karena Tuhan itu nggak pernah tanpa tujuan. Manusia aja loh nggak tahu masa depan, tetap beritahu masa depan ke anak-anaknya. Saya ceritain sama anak-anak saya, nanti kamu ke depan ya, begini. Bukan dalam roh nubuatan, saya arahkan. Orang tua, manusia jahat seperti kami aja, care, cukup peduli untuk beritahu, kasih tips, kasih pointer-pointer arahan masa depan anak itu seperti apa. Apalagi Tuhan. Meskipun Tuhan Maha tahu, Dia tidak akan beritahu segala sesuatu. Kalau Tuhan beritahu semua yang ada di depan kita, mungkin kita hari ini bisa stroke ringan. Atau bisa mati berdiri. Tidak semuanya kita ready. Saya kadang-kadang mikir loh ya, apa yang terjadi dengan saya hari ini, tahun lalu. Kalau saya diberitahu 10 tahun sebelumnya, saya pasti either antara saya nggak ngerti, atau saya akan shock sekali. Atau saya nggak akan siap. Aduh Tuhan jangan Tuhan, masa aku dipakai dengan cara begitu. Tapi Tuhan pasti akan kasih kita pointer. Tuhan akan mengizinkan hamba-hambanya seperti Yohanes menangis merana. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, ayat 4. Karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Tapi kalau saya bayangkan ya, manusia yang tanpa Tuhan itu hidupnya sengsara loh. Mereka hidup tanpa pegangan hari esok loh. Pegangan mereka cuma apa yang mereka punya sekarang. Uang contohnya, rasa aman. Itu pun tidak garansi. Jadi mereka itu tidak punya pegangan. Sebenarnya orang tanpa Tuhan itu kasihan. Sekalipun beragama. Mereka tidak punya pegangan. Yohanes sempat merasakan. Ketika sang malaikat yang begitu gagah perkasa saja nggak bisa buka materai itu. Tidak tahu apa yang terjadi dengan dunia. Tidak tahu terjadi apa terjadi dengan hidup manusia. Dia merasa sedih, dia depresi. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya. Kata amat sedih itu bukan cuma sad. Depressed, distressed, sangat-sangat sad. Saya tidak mau hidup kayak gitu. Saya bersyukur saya punya Yesus. Karena Yesus yang pegang hari esokku. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Sebab dia hidup, ada hari esok. Tahu lagu itu kan? Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena Tuhan dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Saya memang tidak tahu segala sesuatu, I wish I knew. Termasuk waktu saya bicara soal perjodohan itu, sekalipun di hati saya tahu dia. Tapi ketika jalani, saya juga sempat ragu. Apa iya, betul nggak saya dengar itu. Manusia itu hidup hanya lihat samar-samar di cermin yang buram. Kadang-kadang kita itu berharap kita tahu ya, dolar naik atau turun ya besok. Kadang-kadang kita mau tahu sih, karirku tuh gimana bulan depan. Kadang-kadang kita mau tahu sih nanti matinya kita itu gimana ya. Kita itu hidup sampai usia berapa. Tapi orang Kristen itu
demanding lebih. Kadang-kadang kita menuntut lebih. Padahal kalau kita dibanding dengan orang dunia yang tidak punya Tuhan, kita ini sudah jauh lebih berbahagia. Kita tuh punya Alkitab, kita buka Alkitab, kitab Yesaya kayak, mau kitab Kejadian, mau kitab Wahyu, kita waktu buka. Tuhan tuh bicara sama kita tentang masa depan kita. Paling tidak yang lebih gamblang seperti di Yeremia 29. Aku tahu rancangan apa ada padamu. Bukan rancangan kecelakaan, langsung ayem tentrem hati kita. Rancangan yang memberimu damai sejahtera. Oh, enak. Rancangan damai sejahtera maksudnya. Memberimu masa depan penuh pengharapan. Orang dunia tidak pernah dapat treatment kayak gitu. Karena mereka tidak buka Alkitab dan mereka tidak percaya. They don't believe. Waktu kita buka firman itu, Tuhan bicara ke masa depan. Sekalipun persisnya seperti apa, kayak kita nawar barang itu, cik, pasnya berapa, itu kita nggak dapat. Nggak semua orang itu dengar suara audible, saya juga enggak. Dalam hidup saya cuma bisa dihitung dengan tangan, dengan kepalan tangan saya satu ini. Saya nggak selalu dapat vision pun orang bisa ragu, iya enggak. We can never know for sure. Makanya orang benar harus hidup dari iman. Tapi kalau dia mundur dari iman, Tuhan tidak berkenan. Kita tidak boleh lepaskan iman. Iman itu tidak melihat, iman itu mendengar. Meskipun kita tidak tahu secara pasnya berapa, kita tidak mengerti. Tapi orang Kristen itu happy. Karena every time we enter the presence of God, He reassures us again and again about our future. Setiap kali kita masuk hadirat Tuhan, Dia meyakinkan kita lagi, memberikan kepada kita damai sejahtera untuk hari esok kita. Kita buka setiap halaman Alkitab, selalu ketemu masa depan. Orang dunia tidak seperti itu. Orang Kristen kadang-kadang terlalu demanding, kita terlalu menuntut. Padahal sebenarnya kita ini cukup happy loh. Orang dunia itu stres loh. Suara orang dunia itu diwakili sama Yohanes. Mereka menangislah aku dengan amat sedihnya. Makanya itu orang dunia. Punya sedikit worry, punya banyak worry. Kalau punya banyak, dia akan keluar banyak untuk memastikan menjaga yang banyak yang dia miliki. Dia punya uang, dia akan jaga penjagaan untuk supaya, dan dia keluar cukup banyak uang untuk menjaga uang. Mereka tidak punya masa depan. Jadi jangan iri sama orang duniawi. Sekaya apapun, sehebat apapun mereka itu stres sekali hidupnya. Gak usah rush supermarket deh. Beli semua. Saya hari ini kemarin saya mau pergi ke supermarket, gak jadi. Penuh gitu antrinya, saya mau ke supermarket cuma beli satu barang, bukan mau borong sanitizer. Gak jadi, gak apa-apa. Hidup saya ini berguna, saya ini punya saudara seiman. Andai kata saya butuh tisu nih, saya gak punya tisu, lagi habis, ya kan contohnya. Saya telepon Anda minta tisu, masa tidak dikasih toh Pak? Kalau tidak dikasih keterlaluan. Pasti dikasih kan? Pastor Philip minta satu tisu untuk anaknya. I have a family. Gereja itu bangga, gereja itu bahagia. Tenang aja, supermarket kehabisan barang. Ada barang di rumah saudara, jangan gampangkan maksudnya. Tapi kalau saya sungguhan tidak punya tisu lagi, saya telepon masa tidak akan dikasih. Anda telepon masa saya tidak akan kasih. Saya akan kasih Anda tisu yang bekas saya pakai. Oh haleluya, jangan hidup seperti orang dunia. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita lihat lanjut lagi, ayat 5. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku. Ini kepada Yohanes, ada seorang tua-tua di dalam alam surgawi. Jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya. Seorang dari tua-tua ini, seorang elder di sorga, melambangkan gereja secara simbolis. Gereja memberikan rasa damai sejahtera di dunia dengan berkata kepada Yohanes yang mewakili umat manusia, please don't cry, jangan nangis. Aku tahu yang bisa tahu masa depanmu. Berkatalah seorang dari tua-tua itu, ada seorang yang bisa buka gulungan itu. Tugas gereja adalah mengarahkan mata dunia ke Kristus. Mengarahkan mata jemaatnya ke firman. Hei, jangan menangis ya. Anda, jangan menangis, kalian punya pengharapan. Kira-kira gitu pesan gereja. Gereja tahu sumbernya di mana. Dunia tanpa harapan, gereja penuh dengan hope dan pengharapan. Dan berkata, I know who holds your future. Sang tua-tua berkata, jangan menangis. Singa dari Yehuda
dapat membuka gulungan kitab itu. Gulungan kitab di sini sebenarnya adalah gulungan terbuat dari papirus. Gulungan dari papirus panjangnya 9 meter sih. Zaman dulu kan, sekarang kan zamannya paperless. Zaman dulu masih paper dan belum buku yang dijilid begitu, tetapi panjang 9 meter dan mereka akan ada materai-materai yang terbuat dari lilin yang dilelehkan, yaitu wax namanya. Setiap wax itu kalau jadi gulungan kitab cara zaman dulu itu, setiap chapter atau setiap bab itu akan ada wax-nya sendiri. Makanya tidak heran di pasal 5 ini orang-orang mengerti konteksnya sangat spesifik sekali. Kitab dengan 7 materai. Orang-orang Yahudi, orang Yunani, zaman itu mengerti langsung kitab 7 materai itu berarti ada 7 babak. 7 babak yang akan dibuka untuk dunia ini. Karena setiap babak biasanya dimaterai sendiri. Berarti Bapak Ibu Saudara, hidup kita itu papirusnya di dalam hadirat Allah juga meteran. Kita itu hidup itu sekalipun one life, we have many seasons. Anda perhatikan enggak? Ada tahun-tahun tertentu itu spesial di hidupmu. Ada tahun-tahun spesial. Loh, bukan berarti setiap tahun itu biasa, setiap tahun itu istimewa. Setiap hari bahkan. Tapi Anda tidak bisa pungkiri, dari tahun berapa ke tahun berapa, itu pratanda satu musim berlalu di hidupmu. Pernah lihat enggak? Pernah rasa enggak? Hidup itu seperti rutin. Sekolah, lalu berubah, season baru. Punya anak, season baru. Pindah kota, season baru. Anda bisa rasakan ketika Anda kembali ke kota tersebut atau dulu sekolah di mana Anda ke sana nostalgia, Anda cari yang dulu, sudah nggak ada. Meskipun masih ada tempat Anda nongkrong, ngopi di mana, teman-teman Anda sudah tidak di sana. Anda mau kembali ke musim itu udah nggak bisa. Makanya Mazmur 1 berkata, berbuah pada musimnya. Tidak layu daunnya. Allah ingin berjalan dengan Anda bukan cuma dalam satu kehidupanmu itu. Tuhan ingin menuntun Anda di setiap musim hidupmu. Tahukah sekarang kita satu musim? Dan musim ini kan berlalu. Satu titik kita akan berada di penghujung chapter atau bab tertentu bersama-sama secara korporat. Lalu masuk, contohnya nanti 2030, pasti ada musim baru. Saya rasa 2030 akan pecah wax berikutnya. Wax itu kalau sekali ditempel, dipecah itu kelihatan. Itulah materainya. Jadi orang tahu siapa yang buka. Itu surat kalau sudah di wax, kalau dibuka oleh tukang posnya, ketahuan ada kejahatan. Tuhan belum membuka fase-fase tertentu di hidupmu loh. Anda masih di season ini, maksimalkan. Saya bersyukur, saya noleh ke belakang, beberapa musim-musim yang ada. I think, menurut saya sih, Tuhan hakim saya suatu hari biar dia yang akan bicara. Menurut saya, semua musim itu saya sudah maksimal. Saya bersyukur saya tidak ada penyesalan. Setiap musim. Dan yang penting mata kita tertuju ke hari ini sebelum wax berikutnya dipecahkan. Gulungan kitab itu, Tuhan akan buka ke-7 materainya. Siapa yang membuka? Singa dari Yehuda. Maka aku melihat, ayat 6, di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba. Habis singa sekarang anak domba. Wow, beda ya. Seperti telah disembelih, malah anak domba yang sempat dianiaya. Bertanduk 7 dan bermata 7, itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Kok jomplang sekali ya, dari singa ke anak domba, begini loh. Yesus yang membela hidupmu itu, dia singa kepada musuh-musuh. Musuh-musuhnya, orang-orang yang meruntuhkan Anda, dia singa. Tapi kepada Anda, dia gentle as a lamb. Yesus yang sama, yang menjaga saya, tidak pernah melukai saya, yang menggendong saya ketika tidak berdaya. Di wajah yang menuju ke saya, yang kelihatan ke saya itu anak domba. Waktu dia menoleh ke belakang, helmnya beda. Anda pernah lihat helm yang mengintimidasi enggak? Saya enggak suka nyetir, di depan saya ada orang naik motor, helmnya terus ada wajahnya. Iya kalau cantik, jelek kayak gitu. Ngeliatin saya. Saya lihat siapa, saya nyetir, saya salib gitu ya. Pertama kali nih saya lihat helm begituan, saya lihat. Enggak, itu yang di depan situ mbaknya manis tuh. Atau masnya oke, baik hati, tapi helmnya. Tuhan Yesus punya 2 muka, bukan berarti dia bermuka 2. Tuhan Yesus punya 2 muka. Muka ke kita, anak domba. Muka ke musuh kita. Singa. Mulut yang sama, yang
bunuh hyena, gendong di punuknya anak-anak singa, di mulutnya. Mulut yang sama, yang bahkan gigit kuda Nil. Mulut krokodil itu dalamnya telur-telur yang berisi putra-putri. Tuhan punya dua muka. Kepada orang yang takut akan Dia, I am the good shepherd. Jangan hati-hati lihat helm belakangnya. Kenapa banyak sekali? Kenapa kalau di dalam lembah kekelaman kita tidak usah takut bahaya? Tongkat sisi kita sebelah sana itu gada dengan paku-pakunya. Di sebelah sana kenapa serigala tidak berani mendekat? Helm belakangnya wajah Yesus begini. Mufasa. Mufasa itu yang baik atau enggak ya Lion King ya? Papanya Simba. Mufasa Mantova. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Oh, I'm so consoled and comforted. Saya begitu terhibur punya Yesus. Bukan cuma Dia pegang hari esokku. Aku bisa hidup tenang sehari-hari sekalipun masih punya problema yang tidak selesai mungkin. I can rest assured. Saya bisa santai berkata, Dialah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Sebelah sisi situ, I don't know friend. If you're not his friend, Anda bukan temannya, Anda melawan kehendaknya atas kehidupan orang-orang percaya. I don't know, good luck. Hati-hati lihat helm sebelah belakangnya Tuhan Yesus. Ya, siap-siap dimangsa oleh Dia. Dialah singa dari Yehuda. Ketika Dia buka materai, nampak anak domba yang dianiaya. Enggak cuma itu, Dia tunjukkan yang terbaik untuk kita. Dia bertanduk 7, bermata 7. Dan 7 roh Allah itu bukan berarti ada 7 roh kudus. Tapi kepenuhan. Bertanduk 7 itu bicara tentang hikmatnya. Tanduk itu di kepala. Hikmat itu pengetahuan di lapangan. Know-how-nya. Manualnya. Anda mau tahu harus gimana, gini gitu. Tanya, minta Roh Kudus tuntun. Dia itu paling canggih gitu-gitu. Jangan berkata Tuhan itu Tuhan. Realita-realita. Salah. Orang yang ngomong gitu salah. Nanti lihat ya, corona lupa Tuhannya. Jangan salah. Tuhan itu Tuhan. Tapi waktu ada realita, Tuhan akan menjadi hikmat di lapangan. Dia bertanduknya itu 7. Dia bukan cuma gagah di gereja. Otoritasnya terasa sampai kehidupan sehari-hari. Dia akan ajari kita area hikmat seperti apa, area iman tidak perlu bentrokan. Dia akan ajari kita gimana wise, gimana brave. Gimana kita bijaksana, gimana kita berani. That's my Jesus. Matanya 7 lagi. Pengetahuannya sempurna. Yesus yang ciptakan IPS, IPA, semuanya. Yesus yang paling tahu. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau dekat sama Yesus itu, pasti orang itu berpikiran maju. Karena Tuhan kita bermata 7, bertanduk 7. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika Ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk. Dan ke-24 tua-tua di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas, penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Katakan satu kecapi, satu cawan. Jadi praise and prayer must always go hand in hand, always go together. Dalam kehidupan orang percaya, gimana kita itu punya hubungan dengan Yesus, kalau kita mau membangun kerohanian kita, pujian dan doa harus selalu bersama. Jangan jadi orang yang cuma berdoa doang. Tuhan aku minta ini, minta itu, atau aku begini, begitu. Belajarlah memuji. Nggak bisa main musik, nggak apa-apa. Kan hari-hari ini ada teknologi. Nyalain juga bisa. Saya pernah dulu zaman kaset yang masih butut itu, kaset pita. Nyanyi lagi seru-serunya sama Tuhan, berhenti. Harus masuk ke side B. Ya nggak apa-apa, saya berhenti, saya nyalain. Lanjut sama Tuhan, side B. Ya, untungnya sayangnya nggak ada side C, karena biasanya saya melampaui jumlah pitanya waktu menyembah. Tapi Bapak Ibu Saudara, ada kemauan, ada jalan. Belajarlah memuji Tuhan, bukan cuma sembahyang. Tapi jangan cuma memuji Tuhan. Muji-muji Tuhan tapi khawatir terus. Sampaikan dalam kata-kata. Belajarlah berdoa, belajarlah minta.
Tuhan gak hanya menyediakan di tangan orang-orang kudus di sorga itu lambang kita harus gimana hubungan dengan dia. Semua ada patronnya. Tuhan gak hanya kasih satu kecapi, Tuhan juga kasih satu cawan. Satu mangkok untuk diisi dengan permohonan. Cawan emas lagi, so pasti dikabulkan. Jangan cuma kecapi doang. Tuhan gak berkata kecapi dan kecapi, nanti kecapan. Tuhan juga gak berkata cawan dan cawan. Tuhan berikan kecapi, berikan cawan. Belajarlah dua-dua, the art of praising God, the art of praying to God. Belajarlah kedua-duanya, seni untuk memuji dan seni untuk meminta. Amin Bapak Ibu Saudara. Tapi katanya Pastor Philip, katanya orang, kita gak boleh minta. Gak boleh minta. Kalau gak minta sama Tuhan, mau minta sama tetangga? Anak saya kalau minta sama mama-mama di sekolahannya yang tunggu di situ atau papa temennya, saya tersinggung jadi papanya. Kamu minta ya minta sama ayahmu dong. Ya kan? Apalagi kalau Tuhan Bapa di sorga, segala sesuatu yang dibutuhkan kita sudah Tuhan sediakan. Dan ayat 9, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian yang baru katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Ada 3 macam pujian yang saya akan jelaskan di sini. Yang satu, pujian by the church. Pujian oleh gereja. Karena di sini kan ke-24 tua-tua melambangkan 12 penatua di perjanjian lama, 12 penatua di perjanjian baru. Melambangkan gereja Tuhan. Jadi ada puji-pujian yang memang tidak bisa, puji-pujian yang terasa beda. Kalau Anda live streaming di rumah, ada bedanya kalau Anda saat teduh sendiri. Ada ruang, ada kamar tertentu, ada ruang tertentu dalam hadirat Allah yang memang reservasi hanya untuk pujian korporat ketika kita datang real dengan saudara seiman sama-sama menyembah Tuhan. Saya tahu kehadiran Tuhan bisa di mana-mana. Tapi ada ruang yang namanya 24 tua-tua dengan gerejanya sepanjang zaman bersama-sama menyembah. There is no place like that. Saat teduh pun tidak bisa menggantikan itu. Makanya kita ke gereja hari Minggu kan. Bukan karena hukum Taurat. Tapi ada sesuatu yang missing kalau kita cuma saat teduh. Jangan berkata soal saat teduh deh. Saya saat teduh itu banyak, saya tidak membual. Kalau mau bicara tentang puas dengan Tuhan sendirian, saya bisa puas. Kenapa saya sendiri juga goes to church? Karena ada satu ruang dalam hadirat Tuhan, tidak bisa digantikan dengan sendirian. Itu namanya praise by the church. Waktu kita sama-sama come together. Come together. Ya? Itu satu. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya. Yang berikutnya, praise by angels, pujian bersama dengan malaikat. Maka aku melihat ayat 11, dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa, dan kekayaan, dan hikmat, dan kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan, dan puji-pujian. Malaikat itu ada berapa banyak jumlahnya? Nggak tahu, tapi di ayat 11 dikatakan jumlah mereka berlaksa-laksa. Satu laksa itu kira-kira isinya udang, mie itu laksa Singapura, itu makanan. Nah, satu laksa itu isinya 10.000 sesuatu. Beribu laksa itu, 1.000 laksa itu 10.000, itu 10 juta. Berlaksa-laksa, saya tahu ada banyak malaikat. Jangan ketakutan. Ada banyak malaikat. Di ibadah salah satu nanti saya jelaskan, ada malaikat yang namanya malaikat penahan. Angels who hold your temptations not to grow greater than your strength. Pencobaanmu tidak akan melebihi kekuatanmu, itu ada malaikat yang seperti itu. Tapi saya jelaskan di sini, ternyata malaikat itu banyak ya. Tepatnya berapa jumlahnya saya nggak tahu. Beribu-ribu laksa. Mungkinkah ada lebih banyak malaikat daripada jumlah manusia di bumi? I don't know. Saya tidak berani mendahului firman, tapi saya hanya penasaran aja. Mungkinkah setiap orang dikasih 2 malaikat? I don't know.
Berapa banyak isi malaikat? Nggak tahu. Alam roh itu besar. Cukup besar untuk menampung ciptaan-ciptaan Tuhan yang mulia. Bapak, Ibu, Saudara, tahukah ada malaikat sedang bekerja di kehidupanmu? Dan mereka pun memuji Tuhan. Jangan heran ya kadang-kadang Anda bangun tidur, lalu ada pujian tiba-tiba seperti terngiang-ngiang di telingamu. Jangan-jangan malaikat nyanyi di sebelahmu. Sungguhan. Nggak usah diajak bicara ya, sama malaikat jangan, Kat, kau di mana, Kat? Nanti malaikat jatuh yang muncul. Tuhan tidak pernah kasih perintah kita bicara sama malaikat. Apalagi menyembah mereka. Berdoa sama malaikat, jangan. Jangan berdoa ke malaikat Gabriel, Mikael, malaikat yang diwahyukan namanya dan yang tidak diwahyukan, don't. Nanti ketemunya malaikat jatuh. Sedikit kasih simple ini aja ya, kalau Anda di sini ada seorang seniman yang suka gambar malaikat segalanya itu, ini bukan prejudis diskriminasi, tetapi semua ciptaan itu equal in glory, sama dalam kemuliaan. Namun demikian, semua malaikat yang diwahyukan di Alkitab, sedikit FYI for your information, semuanya laki-laki, tidak ada yang perempuan. Jadi kalau Anda gambar malaikat, jangan gambar yang perempuan ya. Dan kalau ada malaikat datang ke kamar Anda, rambutnya panjang, cewek, tengking. Apalagi kalau rambutnya ke depan, mukanya gini, halo. Terlalu banyak nonton horror movie. Kalau malaikat cowok pun, tergantung dia ngomong apa. Kalau dia beritahu sesuatu, oh saya pernah ngalami banyak, saya dan keluarga saya, cuman saya nggak punya waktu untuk menjelaskan aja. Salah satu yang menyelamatkan saya dari tabrakan cukup serius dilindas sama truk adalah malaikat. Saya tertidur waktu nyetir karena tercapean, itu bahaya sekali, jangka panjang. Itu setir saya, ada yang tampil dan satu tangan lagi tampil sini saya. Setir saya itu saya tahu angelic ministry. So it can happen. Kalau enggak gitu saya hari ini enggak khotbah, hari ini saya sudah gepeng di depan Anda. Bapak, Ibu, Saudara, there are angels all around. Dan mereka punya misi satu, menjagamu sampai kepada tujuan-tujuan ilahi. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang mengutus malaikat-malaikat. Dan these angels do praise God. Dan mereka memuji Tuhan. Yang terakhir, 13. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Yang ketiga, praise by nature. Pujian oleh alam. Ku kagumi ciptaanmu Tuhan. Kita juga bisa memuji karena alam. Alam semesta yang luas ini. Dengan kuasa kau telah atur semua. Kau besar dan ajaib kau Tuhan. Kau ciptakan manusia Tuhan. Kau curahkan kasih-Mu padanya. Bahkan segala yang kau miliki. Kau besar dan ajaib kau Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Banyak pujian yang digubah bahkan diinspirasi oleh alam. Ya Tuhan, mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran Kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji Kau selamanya. Yang bisa nyanyi bersama dengan saya, Tuhan mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan.
Ada satu lagi favorit saya. Bila ku pandang bulan dan bintang, ajaib dan mulialah karyamu. Ku jatuh tersungkur di bawah kakimu. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau. Bila ku pandang bulan dan bintang, ajaib dan mulialah karyamu. Ku jatuh tersungkur di bawah kakimu. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau. Jangan lupa bagian ini. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau. Ku jatuh tersungkur di bawah kakimu. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau. Jangan lupa. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau. Mari kita memuji Tuhan. Kasih tepuk tangan Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, mulialah namamu di bumi ini. Namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia namamu Tuhan. Ya Tuhan mulialah. Ya Tuhan mulialah namamu di bumi ini. Namamu diagungkan di bumi. Tuhan mengasihi kita semua. Ingat saudara, kemuliaanmu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia namamu Tuhan. Bila ku pandang ke langit, rasakan cintanya. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji kau selamanya. Tuhan mulialah namamu di bumi ini. Namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama. Musik saja. Saya tergerak pada pagi hari ini memberikan sebuah altar call untuk orang yang mundur dari Tuhan, atau orang-orang yang belum terima Yesus, atau orang-orang yang belum dibaptis selam. Kalau itu adalah Anda, inilah masanya kita masuk hadirat Allah untuk kita didoakan. Saya ingin mendoakan Anda. Kalau itu Anda bawa barang pribadimu, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Majulah ke depan sini. Let me pray for you. Biar saya mendoakan untuk Anda. Jesus loves you. Dia mengasihi Anda. Dan kalau Anda hari ini membawa seorang yang Anda kasih, Anda bawa ke sini setelah Jumat kemarin puasa, Anda bawa jiwa, bawa barengin orang, temenin orang itu maju ke depan. Ini waktunya menyerahkan hidup kepada Kristus bagi mereka yang jauh dari Tuhan. Haleluya. Jesus loves you. Kita nyanyikan lagu ini. Majulah ke sini. God loves you. Ya Tuhan mulialah. Amin. Namamu di bumi. Maju ke sini kalau itu Anda. Baik, silakan. Diagungkan di bumi. Kemuliaanmu di surga. Kemuliaanmu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia namamu Tuhan. Ya Tuhan mulialah. Ya Tuhan mulialah. Mari maju, jangan malu, jangan malu. Jesus loves you. Ya, kasih tepuk tangan untuk mereka. Namamu diagungkan di bumi. Tuhan menunggu setiap domba-domba yang tersesat.
domba yang terhilang, mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Bila ku pandang ke langit, bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran Kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji Kau selamanya. Tuhan, mulialah nama-Mu di bumi ini. Nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama. Bila ku pandang ke langit, haleluya. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran Engkau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji Kau selamanya. Tuhan, mulialah nama-Mu di bumi ini. Nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga, di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama. Kemuliaan-Mu di surga, kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu di surga, kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Kristus. Sebelum doa berkat, Anda yang mau dibaptis setiap minggu akhir kebaktian selalu ada baptisan. Di sana ada tanda signage-nya baptis. Anda bisa ke situ langsung. Para pengerja ini akan mengantarkan Anda ke tempat baptisan ya. Hari ini kita akan doa berkatnya dengan cara yang berbeda. Kita akan baca Alkitab sama-sama lalu kita terima doa terakhir. Mazmur 91 munculkan di sini, kita baca barengan ya. Munculkan aja ayat 14 sampai 16, 3 ayat saja. Kita baca ini, lalu terima berkat Allah. 1, 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih.